Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Selamat pagi.
Bapa ya Bapa, terima kasih, bersyukur pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Selamat pagi semuanya, haleluya Tuhan. Mari kita baca Matius 4 ayat 18 sampai 22. CCMI selamat pagi, Pak Bambang, Bu Vera selamat pagi, Pak Yudi Sinyo good morning, CCMI Bu Rita Herawati selamat pagi, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya Elo good morning, Bu Devina, Benny, Juan Jolin good morning, Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman selamat pagi, Pak Yusak, Bu Ineke selamat pagi semuanya, Ibu Esterlin selamat pagi, Pak Wong selamat pagi, Bu Yosinta, Bu Nurmala selamat pagi, Bu Lili, Pak Yohanes selamat pagi, Bu Foni, Pak Paulus selamat pagi, Pak Martin, Bu Febi selamat pagi, Esther, Sepsi, Pak Anton good morning semuanya, Bu Lasma selamat pagi, Bu Reni, Pak Franyanto selamat pagi semuanya. Mari kita baca Matius 4 ayat 18 sampai 22. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Dengan perikop Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Matius 4 ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut Dia. Amin. Amin, amin. Pagi Pak Robertus, Hersya, Bu Viken, Pak Henry, Pak Erwin, Bu Ira, semuanya selamat pagi. Shalom Aleichem. Kita tadi sudah membaca Matius 4 ayat 18 sampai 22. Kita baca sekali lagi ayat 19. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Amin. Amin, amin, amin. Engkau akan dijadikan penjala manusia. Bagaimana kita menjala teman ya? Jikalau Anda seseorang yang introvert, orang yang tidak mudah bergaul dengan orang-orang baru, mungkin ini satu tantangan ya. Anaknya adik saya ya yang di Jakarta itu memiliki kehidupan yang introvert ya, tidak mudah untuk bergaul. Memang tiap-tiap manusia itu kan unik ya. Ada yang mudah bergaul, mudah menyapa orang, bahkan sok kenal gitu ya. Tetapi ada yang pendiam, di mana dia tidak akan mulai pembicaraan. Nah, ada satu kesaksian seseorang yang bernama Patty menghabiskan suatu sore di tepian sungai di wilayahnya, bukan di Indonesia ya.
dengan memakai tongkat pancing untuk melemparkan suatu umpan ke dalam air. Karena sebagai orang baru, dia baru masuk daerah tersebut, sebenarnya dia tidak mengharapkan berhasil menangkap ikan, melainkan dia hanya ingin mencari teman baru ya. Ya kalau di luar negeri itu tidak mudah cari teman ya, karena ada pepatah don't talk to stranger ya. Jangan berbicara dengan orang asing ya, takutnya penjahat gitu ya. Shalom Bu Maria Kartika Lina Wijaya, selamat pagi. Nah, umpannya yang dipakai itu bukan cacing atau umpan yang lazim digunakan. Dengan menggunakan tongkat pancingnya, ia menjulurkan bungkusan-bungkusan kue kering ya kepada orang-orang yang sedang mengarungi sungai dengan rakit di musim panas itu ya. Ia memakai cara ini untuk menyapa tetangga-tetangga barunya, dan mereka semua tampaknya menikmati cemilan manis darinya. Tentu menikmati ya, bener nggak Pak Gem? Iya, dikasih ya diterima. Kalau dikasih ya diterima ya. Jadi dia tidak memancing ikan tapi memancing manusia. Nah, cara Patty menjala teman jauh lebih harfiah daripada yang dimaksudkan oleh Yesus saat dia memanggil Petrus dan Andreas untuk mengikutinya dalam hidup mereka ya. Kedua bersaudara, Petrus dan Andreas itu adalah nelayan yang sangat rajin. Mereka menebarkan jala mereka di Danau Galilea. Yesus menyela pekerjaan mereka dan memanggil mereka untuk mengikuti dia. Jadi di tengah-tengah mereka sedang menjala ikan, Yesus datang dan memanggil mereka dan berkata bahwa, kita baca aja ayat 19 tadi. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, ya selamat pagi Bu Elias, Pak Elias. Bayangkan kalau Anda sedang bekerja, kemudian Yesus datang dan berkata, mari ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, mereka segera mengikuti Yesus ya. Dan tak lama kemudian Yesus juga menyampaikan undangannya kepada dua nelayan lain. Undangan yang sama ya, yaitu kepada Yakobus dan Yohanes. Jadi ada 4 orang. Tadi Petrus dan Andreas, kemudian Yakobus dan Yohanes. Mereka segera meninggalkan jala dan perahu mereka untuk mengikut Yesus. Segera ya. Mereka itu nelayan ya. Tentu penghasilannya itu pas-pasan ya. Tentu penghasilannya tidak berlimpah ruah. Kehidupan nelayan itu sungguh memprihatinkan. Kalau tangkapan banyak, uangnya banyak. Tetapi kalau ada badai topan melanda seperti musim hari ini ya, musim-musim sekarang ini ya, dimana ini sudah mendung-mendung, gerimis-gerimis, tentu gelombang lautan bisa 7-8 meter ya. Itu mana mungkin untuk menangkap ikan dengan perahu-perahu kecil, perahu-perahu seadanya begitu ya. Mereka bisa tidak melaut selama 1-2 minggu. Iya, mereka tidak melaut itu bisa berbulan-bulan bahkan ya. Kalau udara sedang buruk dan masa-masa musim badai ya, bisa berbulan-bulan. Nah itu mereka makan apa ya. Makanya kita kalau melihat kehidupan nelayan ya, sungguh memprihatinkan. Bahkan mereka yang bagaimana bisa sekolah ya, anak-anak mereka diajak untuk juga mencari ikan, mencari kerang dan sebagainya. Shalom Bu Titik Sulistiani, selamat pagi. Jadi begitu mereka diajak menjadi penjala manusia, mungkin ya mereka tidak ngerti ya apa maksudnya menjala manusia. Tapi mereka manut ya, mereka ikut aja ya, mereka ikut aja. Nah, seperti para nelayan yang menjadi murid-murid pertamanya, Kristus mengundang kita untuk mengikut Dia dan memusatkan perhatian kita pada hal-hal yang bermakna kekal.
yaitu kehidupan rohani orang-orang yang kita temui. Jadi kalau kita ini dipanggil untuk menjadi penjala manusia, artinya apa? Supaya kehidupan rohani orang-orang yang kita temui, yang kita ajak untuk menjadi murid Kristus itu memperoleh tawaran yang ditawarkan oleh Yesus, yaitu Yohanes 3 ayat 16 kita baca. Yohanes 3 ayat 16, tawaran Tuhan yang luar biasa ya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi ini adalah suatu ajakan untuk hidup kekal, untuk memiliki hidup yang kekal, ya. Bukan hidup dalam kebinasaan kekal, tetapi hidup dalam hidup yang kekal. Jadi fokusnya adalah kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini, yaitu kehidupan kekal. Nah, kita dapat menawarkan kepada mereka ya, apa yang membawa kepuasan sejati, yakni pengharapan abadi dari hidup bersama Yesus. Kita baca Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Amin. Luar biasa bukan? 2 hari yang lalu ya, saya kedatangan tamu yang belum pernah saya kenal. Memang tamu ini dikirim oleh seorang rekan pendeta karena ia mau mengenal Kristus lebih dalam. Dari hasil omong-omong itu, kesimpulannya adalah teman ini dulunya orang percaya, orang yang mengenal Kristus, bahkan orang yang sudah dibaptis dan menikah dengan sesama Kristen ya. Tetapi dalam perjalanan waktu ketika suaminya dipanggil Tuhan, selama 8 tahun ia menjanda, berjuang keras untuk kedua orang anaknya. Tiba-tiba berkenalan dengan seseorang pria yang juga duda kematian istrinya. Tetapi agamanya lain, saudaraku. Dan singkat cerita, ia beralih ke agama suaminya. Tetapi sepanjang kehidupannya, mungkin hampir 10 tahun lebih ya, hampir 13 tahun, ia tidak menikmati yang namanya damai sejahtera. Jadi ia gelisah selalu, ia khawatir selalu, dan tidak mendapatkan kebahagiaan. Nah, padahal dia berjuang untuk menikah dengan suami yang berlainan agama ini, sampai ia diusir, tidak diakui sebagai anak, dicoret dari kakak, saudara ya. Artinya disisihkan, dikucilkan dari keluarga. Bahkan tragisnya ketika ayahnya meninggal, ia tidak diperkenankan untuk datang melayat atau melihat jenazah ayahnya. Sungguh satu hal yang menyedihkan. Dan akhirnya ia bertemu dengan rekan pendeta ini, dan akhirnya dia disapa, diajak bicara ya. Ini mencari teman berarti ya.
ketika menunggu panggilan di ruang kependudukan ya, mengurus kakak gitu ya. Dia diajak bicara dan akhirnya dia berkata ya, ada masalah ini itu anu, dan singkat cerita akhirnya ia diperkenalkan kepada saya. Dan ia bertekad juga untuk kembali kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, inilah salah satu contoh bagaimana kita bisa mendapat teman baru ya, dengan menyapa ya. Ya, seperti Tuhan Yesus tentu juga menyapa si Petrus dan Andreas ya. Baru kemudian ia mengajak untuk bersama-sama mengikut Tuhan. Nah, sapaan saudara terhadap orang-orang asing yang saudara baru temui, mungkin selama menunggu giliran dipanggil oleh dokter untuk diperiksa, mungkin ada di bis, ada di tempat-tempat umum ya, tentu akan berdampak ya, walaupun tidak langsung, walaupun tidak bisa langsung seperti yang dilakukan oleh Bapak rekan saya ini tadi. Tentu itu waktu Tuhan ya yang menentukan. Tetapi paling tidak saudara sudah melempar apa tadi itu, umpan ya, seperti Patty yang memberikan biskuit-biskuit kepada tetangga-tetangga barunya yang ada di danau tempat dia memancing ya. Nah, miliki hati itu ya, miliki hati untuk juga membagikan keselamatan itu kepada jiwa-jiwa ya. Mungkin Anda seorang yang introvert, gimana caranya mulai ya? Ya Pak Gem. Ya. Kalau orangnya pendiam, baru disapa, baru ngomong, tapi di tengah-tengah percakapan itu toh juga bisa menyisipkan ya kesaksian hidupmu ya. Pasti Roh Kudus memberi cara lah. Ketika hatimu punya keinginan untuk itu, punya kerinduan untuk menginjil, punya kerinduan untuk membagikan berkat yang sudah kamu terima. Berkat apa? Berkat rohani, yaitu kehidupan kekal untuk selamanya ya. Seringkali saya bercakap-cakap lebih banyak dengan para penjual ya, misalnya penjual buah lah, misalnya penjual sapu lah gitu ya, membangun pembicaraan ya. Nah, di situ kita bisa memperkenalkan Sang Juru Selamat yang dia hadir untuk menyelamatkan semua manusia. Tidak hanya kita saja orang percaya, tetapi mereka sudah diberikan juru selamat, tetapi mereka tidak mengerti. Nah, inilah gunanya kita sebagai murid-murid Kristus. Kalau hari ini Pak Yusak mau pelayanan di LP ya, Lembaga Pemasyarakatan, pembinaan orang-orang yang perlu dibina ya. Ternyata di sana banyak Markus, Matius, Yohanes, Lukas. Ya betul Pak Gem ya. Pak Gem ini dulu juga pelayanan di LP ya. Ternyata orang-orang Kristen banyak yang ada di sana ya. Dan mereka ada yang wajahnya sukacita, ada yang wajahnya murung, ya macam-macam. Kan enggak enak ya. Ada di dalam jeruji, di balik jeruji penjara. Halo Shelly, halo Pak Alim, halo Matthew. Nah, maka masa nunggu sudah dibalik jeruji besi baru diberikan apa Injil ya, diberitakan Injil. Nah, orang-orang yang di luar jeruji itu mungkin lebih susah ya, karena dia bebas, merasa dia bebas. Tapi kalau di dalam itu dimuridkan lebih mudah ya. Kadang-kadang dipaksa ya, kalau kadang-kadang harus dipaksa ya untuk ikut Tuhan. Memang kadang-kadang harus dipaksa untuk ikut Tuhan ya.
Pepet kan jadi pepet, kepepet. Ya seperti teman yang baru kenal itu ya, 3 anaknya ya. Ternyata mereka ikut agama bapaknya, tidak ikut agama ibunya ya, karena ibunya juga ngikuti agama bapaknya ya. Tapi sekarang mau kembali ya, mau balik kucing kembali. Anak yang hilang mau kembali. Ya enggak apa-apa ya, kita terima saja dengan sukacita ya. Untuk selebihnya biar Roh Kudus yang berkarya, betul? Ya. Biar Tuhan yang menyelesaikan masalah-masalah dia dengan suami dan anaknya, itu urusannya dia sama Tuhan Yesus ya. Tapi besok juga kita mau mengadakan acara Valentine, itu ada jemaat itu yang istrinya agama lain. Istrinya agama lain, dia mau ngajak istrinya yang agama lain itu ikut acara Valentine. Ya enggak apa-apa, datang aja. Ya kalau selama istrinya mau diajak ya fine-fine aja. Toh kita tidak ada paksaan ya. Maksa orang untuk pindah agama, kita juga tidak maksa orang untuk terima Injil secara paksa ya. Duduk diem dengerin aja. Kalau tertarik ya monggo, tidak tertarik ya nggak apa-apa ya. Kita kan diberi free will, kita kan diberi kebebasan ya. Kan setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan kita sebagai murid-murid Tuhan bertanggung jawab untuk share the gospel. Iya kan? Ya. Jadi supaya jiwanya selamat, itu tugas dan kewajiban kita sebagai murid Kristus untuk melanjutkan amanat agung dari Tuhan Yesus. Soal dia mau atau tidak itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting kita sudah memberitakan ya. Seperti Patty tadi, yang penting dia sudah membagikan biskuit kepada tetangganya. Soal tetangganya mau berteman apa enggak itu urusan belakang ya. Pak Bambang nulis nih, nulis pantun. Di tengah baju ada kancing, di depan rumah ada pohon pepaya. Miliki hati untuk memancing, menangkan banyak jiwa bagi dia. Iya, kita harus punya hati untuk menjadikan seseorang murid Kristus. Kalau enggak punya hati, ya nggak bisa ya saudaraku. Cuma ya males deh berbicara. Oh nggak maulah kenalan nanti bla bla, ada kekhawatiran, ketakutan, nggak mau peduli ya. Nggak mau peduli. Tetapi Tuhan itu sudah taruh ya, taruh hati untuk memiliki empati, untuk memiliki kerinduan, menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan ya. Miliki hati itu. Kita miliki mata seperti mata Yesus, memiliki hati seperti hati Yesus, yaitu hati yang penuh kasih. Kalau kadang-kadang saya melihat kumpulan banyak orang ya, misalnya dalam pertemuan di lapangan-lapangan banyak orang berkumpul gitu, itu Tuhan bisa taruh loh di hati ini. Itu lihatanlah orang-orang itu, banyak orang itu, mereka nanti akhir hidupnya kemana ya. Mungkin saudara tidak pernah berpikir seperti itu ya. Tetapi ketika Roh Kudus itu ditanam di dalam hidupmu, engkau akan berpikir. Ketika melihat orang itu hidupnya susah ya, mereka memulung sampah, mereka sudah tua, membawa apa itu isinya barang-barang yang tidak berguna itu loh. Apa sih? Pemulung barang rosokan itu ya. Mereka hidup di dunia sudah susah ya, tapi mereka pun kehilangan hidup kekalnya ya. Mereka juga binasa. Coba kan kasihan sekali ya, hidup di dunia ya susah, nanti di akhir hidupnya di kekekalan dia ya susah kekal. Itu kan aduh sangat memprihatinkan. Maka dari itu tim yang melayani orang-orang yang papa, orang-orang di bawah jembatan, ada satu tim yang melayani orang-orang yang kurang beruntung itu ya. Dan melihat bahwasannya mereka ketika dilayani itu penuh sukacita, menyanyi memuji Tuhan, ada yang WL segala ya. Itu wow banget gitu loh ya. Dan anak-anak mereka diajari baca tulis berhitung. Ada orang-orang yang mau terjun ke dunia yang
Tuhan manusia yang tidak mau, yang tidak dikehendaki oleh manusia. Nah, kita berdoa enggak buat mereka supaya mereka tetap kuat, supaya mereka tetap melakukan tugas panggilan mereka masing-masing. Amin. Amin. Kalau hari ini kita bisa berkumpul di udara seperti ini, di online seperti ini kita bersyukur ya. Kita kan berarti di ruangan kita masing-masing ya. Mungkin ada yang leye-leye, ada yang sambil breakfast, enggak masalah. Tapi pendengaran itu terbuka kan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Kalau firman itu kita tabur, maka akan nyantol lah di hati mereka masing-masing. Ya, akan ada respon ya dari para pendengar. Baik pun nanti siang masih mengulangi ya tayangan yang tadi pagi diulang, nanti malam juga ada yang baru mengikuti dan sebagainya. No problem ya. Karena firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ayo kita murid-murid Kristus miliki hati untuk memancing jiwa-jiwa. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih dari firman-Mu yang menjadi rema dalam kehidupan kami, pelita dari jalan kami, terang bagi jalan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, jadikan kami penjala-penjala jiwa untuk kami bisa memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terlebih dahulu kami mau mengubah diri kami sendiri untuk kami menjadi benar, sehingga kami bisa memberitakan kesaksian, menjadi saksi-Mu, terang-Mu, untuk kami bisa memenangkan jiwa Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pakai kami lebih lagi, itu perlengkapi kami sehingga kami mampu untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu itu Yesus. Makasih Tuhan, haleluya, amin. Bapa, kami berdoa untuk orang-orang murid-murid Tuhan yang memiliki kesempatan untuk bertemu orang lain setiap hari. Berikan mereka hati seperti hati-Mu, melihat penderitaan mereka yang berjalan menuju alam maut. Tuhan, tolong mereka sehingga mereka pun bisa menikmati kehidupan kekal selama-lamanya. Tuhan, taruh Injil itu di hati kami sehingga kami dapat membagikannya dengan orang-orang lain. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya pagi hari ini merupakan satu langkah yang baik bagi kami semua untuk kami dapat mengabarkan Injil kepada teman-teman kami, teristimewa mereka yang belum mengenal Tuhan. Bapa, biarlah channel ini menjadi berkat bagi banyak orang yang tidak tahu kemana arah tujuan hidup mereka. Tuhan, jadikanlah kami terang dunia. Terima kasih ya Bapak. Berkati mereka semua yang sudah bersama-sama kami sepanjang pagi ini. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. See you tomorrow guys. Semangat pagi semuanya. Haleluya. Tetap sehat. Nanti siang, nanti malam yang menyertai renungan ini. God bless you all. Thank you. Haleluya.